Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhtaram MPDI selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Di sini kami dari kelompok 13 yang akan membahas mengenai gangguan tumbuh kembang anak serta diagnosanya. Baiklah, kelompok 13 yang terdiri dari saya sendiri, Putri Insani Hakiki, dan yang kedua Sefira Wintari, dan yang ketiga Fitri Andini. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri yang pertama yang akan membahas mengenai definisi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan bersifat kuantitatif dan mempunyai ciri-ciri khusus seperti perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Keunikan pertumbuhan adalah mempunyai kecepatan yang berbeda-beda di setiap kelompok umur dan masing-masing organ juga mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda. Terdapat 3 periode pertumbuhan cepat, yaitu masa janin, masa bayi 0-1 tahun, dan masa pubertas. Sedangkan perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Perkembangan fase awal meliputi beberapa aspek kemampuan fungsional, yaitu kognitif, motorik, emosi, sosial, dan bahasa. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Tahapan tumbuh kembang anak yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, masa pranatal. Masa pranatal ini adalah masa kehidupan janin di dalam kandungan. Masa ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama masa embrio, yang kedua masa fetus. Selanjutnya yaitu masa postnatal atau masa setelah lahir, terdiri dari 5 periode. Yang pertama yaitu masa neonatal, di mana bayi berusia 0-28 hari. Yang kedua masa bayi, yaitu sampai usia 2 tahun. Yang ketiga masa sekolah atau masa pubertas, perempuan berusia 6-10 tahun, sedangkan laki-laki berusia 8-12 tahun. Yang keempat yaitu anak perempuan memasuki masa adolescensi atau masa remaja lebih awal dibanding anak laki-laki, yaitu pada usia 10 tahun dan berakhir lebih cepat pada usia 18 tahun. Yang kelima yaitu anak laki-laki memulai masa pubertas pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 20 tahun. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari perbedaan ras, etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Sedangkan faktor eksternal atau lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya adalah gizi, stimulasi psikologis, dan sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut pedoman deteksi dini tumbuh kembang balita, tim Dirjen Pembinaan Kesmas tahun 1997 dan Narendra 2003, macam-macam penilaian pertumbuhan fisik yang dapat digunakan adalah: yang pertama pengukuran berat badan, yang kedua pengukuran tinggi badan, yang ketiga pengukuran lingkar kepala anak. Menurut pedoman pemantauan perkembangan Denver 2, sebagian tumbuh kembang ilmu kesehatan anak, formulir tes DDST 2 berisi 125 item yang terdiri dari 4 sektor, yaitu yang pertama personal sosial, yang kedua motorik halus adaptif, yang ketiga bahasa, dan yang keempat motorik kasar. Baiklah, mungkin itu saja
penyampaian materi dari saya. Baiklah, materi selanjutnya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, emosional, dan perilaku. 1. Gangguan fisik motorik. Menurut Ginetsi, bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan normal. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kurang gizi, menderita penyakit kronis. Jenis-jenis permasalahan fisik motorik anak. Yang pertama, masalah motorik. Masalah motorik terbagi menjadi dua bagian, yakni motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar seperti mengunting, mewarnai, merence, menggambar, dan lainnya. Sedangkan permasalahan yang sering muncul pada anak adalah belum sempurna koordinasinya sistem gerak sehingga anak belum mampu mengontrol motorik kasarnya. 2. Masalah penglihatan. Indera penglihatan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Apabila indera penglihatan mengalami gangguan, masa perkembangan anak akan terlambat. 3. Masalah pendengaran. Gangguan pendengaran pada anak bukan berarti anak mengalami tuli, akan tetapi anak mengalami kesulitan dalam membedakan suatu bunyi atau suara. Gangguan bahasa. Natsir menjelaskan bahwa tahap memperoleh bahasa anak terbagi atas 4, yaitu tahap pengocehan, tahap 1 kata 1 frase, tahap 2 kata 1 frase, tahap merupa tenggelam. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak dan keterlambatan dan gangguan dalam perkembangan bicara anak. Yang A. Kognisi, proses memperoleh pengetahuan. B. Pola komunikasi dalam keluarga. C. Jumlah anak atau suatu keluarga. D. Posisi urutan kelahiran. Dan yang E. Ketwija bahasa, pemakaian dua bahasa. Penyebab keterlambatan bicara pada anak umumnya adalah rendahnya tingkat kecerdasan yang membuat anak tidak memungkinkan belajar bicara sama baiknya seperti teman-teman sebayanya. 2. Kurangnya motivasi karena anak mengetahui bahwa mereka dapat berkomunikasi secara memadai dari pendorong orang tua atau orang dewasa. Yang ketiga, terbatasnya kesempatan praktik bicara karena terketatnya batasan tentang seberapa banyak mereka diperbolehkan bicara di umum. Gangguan emosi dan perilaku. Selamat terhadap perkembangan anak juga dapat mengalami berbagai gangguan yang terkait dengan psikiater. Kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memperlakukan suatu interferensi khusus apabila mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan anak. Menurut Clark 1964 dalam Sriwidodo 1985, cerebral palsy merupakan satu keadaan kerusakan jaringan otak pada suatu pusat motorik atau jaringan penghubungnya yang terjadi pada masa prenatal saat persalinan atau selama proses pembentukan saraf pusat. Anak dengan kondisi cerebral palsy akan mengalami gangguan dalam pergerakannya. Tipe anak dengan cerebral palsy dapat dibagi dalam beberapa tipe motorik sebagai berikut. 1. Spastic sebesar 80-90% merupakan bentuk paling umum. 2. Dyskinesia terbesar 6% memiliki karakteristik. 3. Tipe campuran. Sejumlah anak dengan cerebral palsy dapat memiliki dua tipe motorik yang berbeda, seperti spastic dan dystonik. Autisme. Autisme adalah kumpulan kondisi kelainan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan berinteraksi sosial, masalah komunikasi verbal dan nonverbal, disertakan dengan pengulangan tingkah laku dan ketertarikan yang dapat dan obsesif. Ada beberapa instrumen screening untuk autisme. 1. CRUSH rating system dikembangkan oleh Eric Spoler pada awal 1970-an berdasarkan pengamatan terhadap perilaku. 2. Checklist of Hours
digunakan untuk screening autisme pada usia 18 bulan. Yang ketiga adalah Autism Screening Questionnaire adalah 40 poin skala screening yang telah digunakan untuk anak usia 4 tahun ke atas untuk mengevaluasi kemampuan berkomunikasi dan fungsi sosial. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai penanganan masalah dalam gangguan bahasa. Penanganan gangguan bicara diawali dengan identifikasi pasien seperti riwayat kesehatan, kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan kognitif, dan juga kemampuan berkomunikasi. Kemudian penanganan dilanjutkan dengan diagnosis gangguan yang dialami pasien. Setelah hasil diagnosis didapat, barulah diterapkan terapi yang tepat untuk pasien. Nah, di sini ada 3 macam terapi. Yang pertama yaitu terapi berbicara atau terapi bicara. Terapi bicara biasanya menggunakan audio, video, dan juga cermin. Selanjutnya yaitu terapi bicara anak-anak. Biasanya menggunakan pendekatan bermain seperti bermain boneka, bermain peran, dan memasangkan gambar atau kartu. Selanjutnya yaitu terapi bicara orang dewasa. Nah, biasanya menggunakan metode langsung yaitu melalui latihan dan juga praktik. Selanjutnya yaitu B, terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses bicara seperti minum melalui sedotan, kemudian meniup balon dan juga meniup trompet. C, terapi intonasi melodi. Nah, terapi ini kita dapat terapkan pada pasien stroke yang mengalami gangguan bahasa. Musik atau melodi yang digunakan biasanya yang bertempo lambat, bersifat lirik, dan mempunyai tekanan yang berbeda. Selanjutnya yaitu penanganan pada gangguan emosi dan perilaku. Di sini ada 10 penanganan. Yang pertama yaitu mencari akar penyebabnya. Yang kedua, membuat anak merasa aman. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Yang kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Yang keenam, mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya. Yang ketujuh, melindungi anak dari kemungkinan cedera. Yang kedelapan, jangan memberi reward. Yang kesembilan, mengenali kebiasaan anak. Dan yang kesepuluh, menjaga asupan makanan pada anak. Selanjutnya yaitu penanganan dalam gangguan cerebral palsy. Menurut Skidmore dan Thackeray 1988 dalam Wibawa Raharjo dan Santoso 2010, pekerjaan sosial merupakan suatu bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui proses interaksi agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan secara memuaskan. Tujuan dari kelompok ini adalah memberikan dukungan, namun melalui kelompok ini juga dapat menghasilkan perubahan pada aspek emosional, kognitif, dan perilaku individu yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu penanganan terhadap anak yang autisme. Tujuan terapi pada autisme adalah untuk mengurangi masalah perilaku dan meningkatkan kemampuan belajar dan perkembangannya, terutama dalam penguasaan bahasa. Nah, di sini ada cara terapi pada anak autisme adalah sebagai berikut, yaitu non-medikamentosa. Yang pertama yaitu A, terapi edukasi. Terapi edukasi ini adalah intervensi dalam bentuk pelatihan keterampilan sosial, keterampilan sehari-hari agar anak menjadi mandiri. Terdapat berbagai metode pengajaran, antara lain metode TEACHC. Metode ini merupakan suatu program yang sangat terstruktur yang mengintegrasikan metode klasikal yang individual. Selanjutnya yaitu B, terapi perilaku. Terapi ini menggunakan metode yang banyak dipakai adalah ABA atau Applied Behavior Analysis, di mana keberhasilannya sangat tergantung dari usia saat terapi itu dilakukan. Yang terbaik sekitar usia 2-5 tahun. C, yang ketiga, terapi bicara. Terapi ini harus diberikan sejak dini dengan intensif dengan terapi-terapi yang lain.
Yang selanjutnya terakhir itu D, terapi okupasi atau fisik. Intervensi ini dilakukan agar individu dengan autisme dapat melakukan gerakan seperti memegang, menulis, melompat dan dengan terkontrol dan teratur sesuai kebutuhan saat itu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.